Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, energi general. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja ya, kita lihat prediksi. Kali ini temanya tentang kenapa nggak dari dulu ya. Kamu tahu, ternyata ini yang akan mengejutkan kamu. Oke? Tara. Wah. Ini ada tentang takdir ya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal terjadi di hidup kamu dari dulu, terus saat ini, kemudian yang akan datang ya. Itu banyak tentang takdir. Berarti kalau takdir itu kan kehendak Tuhan ya, rencana semesta gitu. So, jadi kalau kamu punya koneksi spiritual dengan seseorang, kamu ada koneksi batin, ikatan batin dengan seseorang ya, itu pun tidak kebetulan. Itu nggak sembarangan gitu ya, tidak kebetulan lah, karena ya ada kehendak Tuhan, ada kehendak dari semesta ya. Mungkin ada rencana semesta ya di balik koneksi spiritual itu. Misalnya ada hikmahnya, pembelajarannya, atau ada berkahnya, penyatuannya, atau apa ya. Ya pokoknya ada maksud dan tujuan dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Terus aku lihat ya, ada sebenarnya orang yang suka sama kamu dari dulu ya. Dan aku rasa lebih dari satu. Cie, laris ya guys. Laris ya guys, laris ya kamu, kalian. Ya ada beberapa seperti itu, dari dulu ada seseorang suka sama kamu. Mungkin dari bertahun-tahun yang lalu ya. Ini ada yang memang kayak awalnya suka biasa gitu. Maksudnya ada yang perasaannya awalnya suka dengan kamu, tapi kayak biasa aja. Tapi kok lama-lama jadi cinta. Lama-lama jadi mencintaimu gitu. Oke. Nah, ini kan baru Akyu bilang, kamu itu pokoknya sangat mempesona ya. Ini kalian ada yang kayak dari lahir ya, atau bawaan lahir, kamu itu udah punya aura yang bagus. Kamu udah punya aura yang menarik. Ada kalian yang memang cantik, ganteng, atau kamu cantik, kamu ganteng dari hati, dari auramu ya. Emang udah dari sononya ya. udah dari sananya kamu tuh ditakdirkan jadi orang baik gitu. Atau ya Tuhan meridoi ya, Yang Maha Kuasa meridoi kamu itu jadi orang baik. Makanya ya ada saja yang tertarik ya. Makanya ya adalah yang mencintaimu ya. Terus sampai detik ini pun, meskipun ini ada yang tidak banyak bicara, tidak ketemu atau diam,
tapi dia tetap ada perasaan sama kamu, ada yang tetap melirik kamu, memantau kamu, ya pokoknya gitulah. Oke, terus jadi Kak, guys ya, sebenarnya walaupun kamu rasa ya, aku ini apalah, hidup aku ini gimana lah, ya kan? Tapi sebenarnya kamu salah satu dari orang-orang yang beruntung, ya. Beruntung dalam tanda kutip ya. Ya maksudnya kamu itu salah satu dari orang-orang yang beruntung karena kamu salah satu dari orang-orang pilihan. Makanya ya ada ujian, cobaan, rintangan, tantangan, ada drama-dramaan. Ya ada seperti itu. Soalnya ya memang kamu itu kuat, makanya ada ujian hebat, ada perjalanan spiritual yang hebat, koneksi yang hebat, kuat. Dar dar dor ya. Jadi luar biasa sih. Kayak apa ya? Perjalanan spiritual itu, koneksi spiritual itu akhirnya ada hikmahnya ya, entah kamu sadari atau belum ya. Yang jelas ada hikmahnya, ada berkahnya. Perlahan hal-hal spiritual seperti perjalanan spiritual, koneksi spiritual itu akan membawa kamu ya, supaya tahu jati dirimu, supaya tahu tujuan hidupmu, supaya tahu misi jiwamu gitu. Ya supaya tahu aja apa sih gunanya ya kita lahir di dunia ini gitu. Oke. Terus ada loh sebenarnya kayak ini seseorang sih aku rasanya. Ada seorang, dia di sana sebenarnya tersiksa, dia di sana sebenarnya menderita, entah karena ulahnya, kelakuannya, dramanya atau apa ya. Ada seseorang ini kayak apa, terkoneksi sama kamu ya, dealing dengan kamu. Cuma sebenarnya dia itu tidak lebih bahagia, atau ya istilahnya dia itu lebih menderita ya. Cuma orang ini berusaha sebenarnya baik-baik aja, berusaha seperti tidak terjadi apa-apa. Ada yang berusaha cuek, dingin ya, kayak es gitu. Sosok keras, beku gitu ya. Cuma dia itu sering kayak menyebut namamu ya. Ini kan ada orang yang dia tuh ada batin sama kamu. Ini kan seseorang memegang batinnya gitu loh, memegang hatinya. Ini hati, ini batin, kayak connect lah sama kamu. Kayak ada rasa terikat gitu dengan jiwamu ya, dengan batinmu, dengan hatimu. Jadi kalau dia kenapa-napa ya, misalnya dia tidak bahagia, dia sakit, dia menderita sama yang lain, pasti dia kayak nyebut namamu, dia sebut namamu, kayak seandainya aku sama kamu, seandainya dari dulu aku bersama kamu ya, pasti sekarang aku bahagia, bla bla bla. Tapi ya sudahlah. Dia berusaha apa ya, terima kenyataan, tapi susah loh, susah banget berdamai sama keadaan. Oke. Minum dulu ya. Minum yang aus. Nah, jadi sebenarnya dari dulu ya, harusnya kamu tuh sadar. Harusnya dari dulu kamu menyadari kamu itu punya perasaan yang sama dengan seseorang. Nih kan? Kamu sama seseorang itu punya perasaan yang sama. Ya, meskipun kamu udah mencintai diri sendiri, meskipun kamu sekarang fokus sama diri sendiri, kamu kayak ya fokus dengan hidupmu gitu ya. Tapi sampai sekarang ya, ini perasaan kalian masih sama gitu. Makanya kalau kamu tanya sampai sekarang dia masih ingat nggak ya sama aku, apa aku aja ingat sama dia? Sebenarnya kalian sama-sama ingat,
sama-sama memikirkan juga sih, sama-sama kangen ya. Meskipun ya bisa diam, bisa pasif ya, bisa juga kayak fokus sama hidup masing-masing, tapi ini kalian saling mikirin ya, saling membayangkan. Ya berapa seperti itu. Oke, terus aku ngerasa sebenarnya jika kamu kayak melepaskan ya, terutama mengikhlaskan segala kebaikan, perjuangan, pengorbanan, segala yang kamu lakukan gitu ya. Coba itu ikhlaskan, karena ada buah dari keikhlasanmu ya. Ini buat kalian yang 100% ikhlas ya, ikhlas dengan semua yang terjadi, ikhlas dengan semua kebaikanmu ya. Ini akhirnya kamu bisa mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan gitu. Jadi ada kayak intinya buah dari keikhlasan, kamu akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan ini bisa kayak nanti dapat rezeki, atau kamu yang berhasil nanti, kamu yang sukses nanti, kamu yang dapat uang nanti, atau ya kamu memenangkan hatinya nanti gitu. Itu sih. Oke. Kita lihat lagi. Nah, tahukah kamu dari dulu seseorang memata-matai dirimu ya. Dari dulu ada yang mempelajari dirimu ya, meskipun ya nggak kelihatan, meskipun tidak terlihat, tidak terbuka ya, tapi orang ini seringlah mempelajari kamu atau memata-matai kamu. Ini bisa juga ya, bisa juga terjadi pada teman, pada keluarga, pada saudara ya. Ya entah kamu sadar gitu atau enggak ya, sadar gak sadar, kamu itu kayak punya daya tarik gitu ya, daya tarik untuk dilihat, kamu punya daya tarik untuk dikepoin. Kamu punya daya tarik untuk ya entah kenapa orang pasti lihat kamu bisa suka ya, atau ada yang kayak sensitif juga gitu sama kamu ya, ada yang baper lah sama kamu. Jadi macam-macam ya sikap orang kalau melirik kamu, melihat kamu. Yang jelas ada yang suka ya, tapi bisa juga ada yang gak suka. Tapi yang gak suka ini ya, yang pembenci gitu kan, ini tuh biasanya karena iri, karena sensi sama kamu, cemburu sama kamu. Padahal ya pembenci itu ya, yang benci sama kita, itu sebenarnya suka sama kita ya. Yang membenci ini sebenarnya suka sama kamu, cuma caranya itu salah, karena dia menyukaimu. Misalnya teman, keluarga, sebenarnya tertarik sama kamu, suka dengan kamu, tapi caranya itu salah. Caranya dia tuh ya mungkin kayak sensi lah, iri lah sama kamu. Nah, pokoknya gitulah ya. Oke. Terus sebenarnya ketika kamu menggebu-gebu terhadap sesuatu, ketika kamu menggebu-gebu terhadap seseorang ya, atau berlebihan gitu ya dengan seseorang, sebenarnya seseorang itu bisa menjauh, atau istilahnya semakin kita mengejar, semakin kita berlebihan ya ke orang itu bakalan seenaknya sama kita. Orang itu bisa jual mahal lah, orang itu bisa menjauh lah gitu. Jadi kalau kita berlebihan mencintai, menyayangi, kita berlebihan berkorban, berjuang, ya itu orang bisa nggak tahu diri ya. Itu orang bisa nggak sadar diri, bahkan bisa jual mahal, bisa menjauh gitu. Tapi coba lebih kayak apa ya, tahu gitu ya, hidup yang seimbang itu ya seimbang dalam memberi dan menerima,
sama-sama berjuang, sama-sama berkorban gitu. Atau ya, hidup yang seimbang itu bisa juga kamu udah pernah berbuat ini, udah pernah berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu. Ya sesuai porsinya lah. Kalau sekarang giliran mereka yang berjuang, ya udah gitu. Jadi sekarang kamu ngapain? Ya mencintai diri sendiri, fokus sama diri sendiri ya. Jadi tunjukkan gitu ya nilai dirimu, kualitas dirimu, dan kamu yang akan dicari gitu. Oke. Oke, terus ini ada ya yang ngejagain kamu. Ada yang menjaga dirimu sebenarnya sejak kamu lahir ya. Sejak dirimu lahir, mungkin yang menjaga ya itu ada kakek atau nenek moyang ya gitu. Jadi ada sosok leluhur ya menjaga kamu dari dulu. Jadi leluhur ini kayak ngebantu juga sih menghajar orang-orang yang menyakiti ya kan. Saya gini nih, kalau teman, kalau keluarga, kalau mereka memainkan drama ya, ini pasti leluhur bekerja. Leluhur ya langsung ngejauhin kamu atau menjauhkan kamu dari orang-orang drama itu. Oke. Ya kan, keluar lagi. Wah. Terus kalau aku bilang harusnya dari dulu ya, kamu tahu jika ada leluhur bersemayam di jiwamu, di badanmu dari dulu, dari lahir ya, itu karena ya kamu kayak apa ya, meneruskan juga pembayaran karma dari leluhur ya. Jadi kan sebenarnya leluhur ya, kakek nenek moyang itu bisa mewariskan karma sama kita ya. Jadi karma itu kita bayar di kehidupan sekarang ya. Mungkin dengan banyak cobaan, ujian, tantangan, rintangan, termasuk perjalanan spiritual, koneksi spiritual ya. Itu bisa membayar karma leluhur, karma masa lalu. Tapi kan kita dijaga, didampingi sama leluhur. Kita diberi kekuatan oleh leluhur itu ya. Gitu. Terus apa ya, sebenarnya ada orang yang mungkin udah gak dekat sama kamu ya. Ada yang sudah tidak dekat dengan dirimu. Entah itu dia, entah itu temanmu, keluargamu, atau siapa ya. Pokoknya ada seseorang udah gak dekat dengan kamu. Nah waktu gak dekat itu, gak deket kayak gini ya, dia tuh sebenarnya kehilangan arah. Dia tuh sebenarnya hidupnya kayak nggak ada tujuannya. Jadi dia jalani hidup ya formalitas aja. Kayak ya udah, hidup harus berlanjut ya, aku jalani hidup. Meskipun aku nggak tahu ya, aku nggak tahu arah tujuan hidupku kemana, jati diriku apa, aku harus bagaimana. Ini orangnya kebingungan. Jadi kalau sama siapapun dia ya, dia mungkin nggak bahagia. Oke. Karena apa ya? Ya ada seseorang ini yang sebenarnya ini hatinya sudah sama kamu ya, atau hatinya terkoneksi sama kamu. Dia pun berhutang karma sama kamu. Dia harus membayar karmanya, harus menebus kesalahannya sama kamu, atau membereskan urusannya sama kamu. Ya baru lepas ya karma-karmanya itu. Nah, oke. Jadi harusnya ya dari dulu kamu tahu sesungguhnya tajam intuisimu sejak dulu ya. Tapi mungkin dari dulu belum diasah gitu. Ya maksudnya dari dulu ya, entah dari berapa tahun yang lalu, entah dari kecil ya, kamu itu udah punya intuisi, udah punya firasat yang kuat. Kamu bisa merasakan ini, merasakan itu ya dari dulu. Cuma ya
karena belum terlalu diasah. Tapi kan kamu udah ditakdirkan untuk jadi orang yang spiritual. Kamu udah ditakdirkan jadi orang yang sespiritual sekarang. Jadi kayak mau nggak mau intuisi tetap aja dipertajam terus ya, dengan kuasa Tuhan, kuasa semesta. Bahkan kamu dituntun ini melihat tarot, melihat pencerahan, karena ya udah ditakdirkan gitu. Itu sih. Terus ujian hidupmu ya. Ujian hidupmu itu sebenarnya kayak kayak benar-benar menempa kamu ya, menempa dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang kayak menghadapi masalah, menghadapi apapun ya, menghadapi siapapun dengan jiwa yang dewasa ya. Kayak memang udah takdirnya. Kalau dari dulu banyak ujian ya berarti itu tandanya kamu semakin diberi kekuatan. Jadi ya semakin kamu kuat, nanti semakin tenang menghadapi masalah, semakin tenang menghadapi apapun dan siapapun ya. Jadi ya, apa sih yang mau ditakutkan? Apa yang mau ditakutkan ya? Ya cuma takut sama Tuhan lah ya, cuma takut sama Yang Maha Kuasa. Oke, terus aku rasa ya akhirnya kamu mengerti gitu ya, apa sih yang mau dicari di dunia ini ya. Ya mungkin yang kita cari hanya ridho ilahi, ridho Tuhan gitu kan. Kita nggak butuh validasi sebenarnya, nggak butuh pengakuan manusia, nggak butuh pengakuan dunia gitu. Akhirnya tidak ikuti standar dunia, tidak ikuti standar manusia ya. Cuma kalau kita seperti itu ya, berarti kita mengurangi drama ya. Dengan mengurangi drama, kita itu semakin berkelas gitu. Kamu semakin berkelas sebenarnya, atau semakin terlihat mahal ya. Jadi ya udah, tanpa kamu minta, kamu itu udah diakui. Kamu sudah diakui sama dia. Kamu sudah diakui sama mereka bahwa kamu itu berharga. Kamu itu berbeda. Ya, berbeda itu artinya berharga sebenarnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.